Iya, halo guys ya. Pada kesempatan kali ini kita coba sharing kembali ya. Kita sharing terkait analisa dari saham ICBP, Indofood, sukses makmur ya. Produknya itu kayak Indomie ya. Kalau kita beli Indomie itu sudah jadi hal yang biasa ya. Tapi kalau kita beli sahamnya Indomie, wah itu baru luar biasa guys ya. Oke, di sini sampai close hari ini guys ya. Saham ICBP harga close-nya di 9.650 guys ya. Oke, kita langsung cek saja di TKP ya. Apakah ada peluang untuk kita transaksi untuk kita beli saham ini ya. Seperti biasa guys ya, kita tukar dulu dari candlestick kepada line chart ya. Setelah kita tukar ke line chart, kita tandai garis-garis yang sekiranya penting ya, yang mana nanti akan menjadi support dan resisten ya. Oke, kita tandai di masing-masing garis. Oke guys ya, setelah kita tandai, oke kita rubah dari line chart kepada candlestick kembali. Nah, setelah kelihatan candlesticknya, barulah kita rapikan kembali ya untuk menempatkan masing-masing titik. Oke, ini area support, kemudian ada area resisten di atas ini. Kemudian ada area resisten yang kedua ya, ada resisten pertama, ada resisten yang kedua guys ya. Oke. Nah, sudah kelihatan jelas guys teman-teman ya. Di saham ICBP ini kita ada peluang untuk mengambil atau membeli saham ini untuk trading ya teman-teman. Sekali lagi, analisa yang saya sharing ini adalah untuk spekulasi ya, untuk trading, bukan untuk investasi, apalagi untuk jangka panjang ya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, antara trading dengan investasi itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Oke, setelah kita tandakan level-level ini ya, oke, mungkin teman-teman yang di rumah juga sudah paham ya beberapa alasan kenapa kita mengambil buy di sini. Oke, biar lebih jelas saya tandai dulu ya area buy-nya. Oke, silakan teman-teman coba pikirkan kenapa saya mengambil peluang atau entry beli di harga ini, di harga 1.500 sampai 1.600 oke. Yang pertama adalah harga memasuki area support guys ya, yang mana kita ketahui kalau harga masuk ke area support pasti harga akan menimbulkan reaksi ya. Reaksi itu entah itu memantul ke atas atau menembus breakout dan terjun jauh ke bawah. Hanya ada dua itu guys ya. Yang jelas ketika harga masuk ke dalam area support, area beli yang kita tandakan, kemungkinan besar harga akan bereaksi. Nah, reaksinya kita tidak tahu nanti nih apakah mantul untuk naik ataukah breakout, menembus dan jatuh terlalu dalam lagi. Yang kedua ada moving average 200 guys ya. Kalau kita lihat di chart, harga ini nampaknya mendekati MA 200 ya. Harapan kita sih besok harga ini akan masuk ke area buy, kemudian harga akan reject di area atau di MA 200 ya. Yang sampai harga menembus. Kalau harganya menembus ya sudah, berarti kita skip saja untuk saham ini gitu ya. Tapi kalau harga berhasil reject, nah kita bisa beli saham ini dan kita bisa trading di saham ini begitu ya. Oke, apabila skenario tadi terjadi ya, teman-teman bisa beli sahamnya. Untuk take profit pertama, teman-teman bisa tandakan seperti apa yang saya gambarkan ya. Untuk profit pertama, teman-teman bisa pasang atau keluar di harga 10.000 sampai 10.125. Itu take profit yang pertama ya, atau resisten 1.
dan sekiranya harga berhasil breakout atau menembus resisten pertama, menembus take profit pertama, teman-teman bisa memperpanjang atau memperlebar take profitnya ke take profit yang kedua atau resisten kedua di harga 10.525 sampai 10.600 ya. Jadi singkat ya, simple teman-teman ya. Kalau sekiranya harga masuk ke area buy kemudian reject EMA 200, silahkan teman-teman beli di area tersebut ya. Sekiranya harga menembus atau breakout dari area buy, breakout MA 200 ya, bisa di cut loss di harga terdekat dan kita cari peluang untuk beli, untuk trading di saham yang lainnya. Kalau sesuai skenario, sesuai analisa kita harga naik, nah kita bisa pasang take profit yang pertama kita di harga 10.000 sampai 10.125. Kalau misalkan berhasil menembus lagi, harga berhasil menembus take profit atau resisten pertama ya, kita biarkan saja harga tembus sampai ke take profit yang kedua. Jadi biar lebih besar, lebih banyak taking profit yang kita dapatkan nanti teman-teman ya, begitu. Nah oke, sudah cukup jelas teman-teman ya. Dan ini merupakan transaksi yang menurut saya ideal karena risk dan rewardnya itu besar. Kalau kita amati ini 1 berbanding 5 ya, 1 berbanding 5, sekitar 1 banding 5 sampai 1 banding 7 teman-teman ya. Artinya kalau kita kena stop loss atau kita loss itu kita hanya dapat 1, tapi kalau kita berhasil dapat take profit, dapat keuntungan itu 7 kali lipat dari loss yang kita resikokan tadi, begitu ya. Sekali lagi, transaksi yang ideal itu kalau risk and rewardnya itu ya minimal 1 banding 1 atau 1 banding 2 atau bahkan jauh lebih baik ketika lebih dari itu. Yang penting rewardnya, profitnya jauh lebih besar dibandingkan resikonya, itu teman-teman ya. Oke, silahkan diamati, silahkan dicermati dulu. Di dalam trading juga kita harus sekali lagi siap dengan kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terburuknya apa teman-teman ya? Kemungkinan terburuknya apabila harga bergerak tidak sesuai analisa ya, tidak sesuai prediksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi apabila harga menembus ya, menembus atau breakout area buy yang kita tandakan tadi, maka kita bisa melakukan cut loss manual di area atau di harga terdekat situ ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah beli, silahkan dipantau sebentar harganya ya. Sekiranya harga berhasil breakout atau menembus ke area bawah ya, menembus area buy, menembus EMA 200 ya, teman-teman silahkan melakukan cut loss di harga terdekat di situ. Jadi biar kita tidak banyak lossnya ya. Setelah kita cut loss, kita bisa nyari peluang untuk beli atau trading di saham yang lain, begitu ya. Tidak perlu menunggu-nunggu harga akan bergerak naik ya. Pokoknya kita harus punya trading plan, kita harus punya sistem yang bagus ya. Kalau sistem kita sudah dilanggar, sudah saatnya keluar ya keluar gitu. Tidak perlu berharap bahwa nanti harga akan kesini, harga kesini. Jangan berharap, jangan menaruh harapan palsu, jangan menaruh harapan yang tidak pasti di pasar saham, di pasar forex atau di dunia trading seperti ini ya. Itu hanya membuat penantian teman-teman sia-sia semua, oke? Sekali lagi ya, silahkan teman-teman belajar melukis di rumah ya, belajar menentukan area support dan resisten, belajar menentukan area-area beli, area-area cut loss, area taking profit ya. Nanti kalau teman-teman sudah mahir ya, kita bisa jadi trader yang mandiri sendiri, begitu, oke? Saya pikir cukup ya sharing analisa saya terkait trading di saham ICBP. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam profit.